Ya, silakan. Ya, jadi hikmah di perjalanan hidup Nabi Musa yang pertama, Allah membuat perlindungan ya kepada Fir'aun bahwa kesombongan ini dapat menyebabkan kehancuran ya, atau tidak berdaya ya, tidak berdaya ya. Bahwa apapun yang terjadi maka akan di hadapan Allah tidak ada yang bisa menguasai. Yang kedua apa? Keteguhan dan keberanian dalam berdiri untuk kebenaran. Keteguhan untuk kebenaran ya. Jadi di sini tentang bahwa pelajaran petunjuk keimanan bahwasanya ketidakberdayaan manusia yang menentangnya ya. Tidak ada yang bisa menyakiti kepada orang mukmin ya. Jadi dalam kepada kebenaran tidak akan ada yang bisa menyakiti, tidak ada yang bisa memerangi ya. Meskipun Nabi Musa ini sudah bayi lemah, tetapi di hadapan Allah akan diberikan kejayaan ya, keberanian ya. Yang ketiga apa? Beranian dalam menghadapi pikirannya. Ya. Ya, jadi ingin menjamin ya perlindungan ya kepada Fir'aun ya, kepada kekejaman Fir'aun. Juga mengungkapkan kepada kita figur yang baik ya di istana Fir'aun, yakni permaiswarinya yang sangat menyayangi dan membela Nabi Musa ya. Bahkan sebuah rumah milik orang durjana dan munafik kadangkala tidak luput dari adanya orang-orang apa? Soleh. Jadi kita jangan menjustifikasi bahwa dalam sebuah rumah, dalam sebuah sekolah itu ada yang jelek ya, ada yang jahat semua ya. Di balik setiap orang jahat pasti ada orang yang baik ya. Kita jangan berasumsi ya, atau kita jangan suudon ya. Cina ini tidak bagus, ini kelas ini atau keluarga ini ya. Dan kita tidak boleh takut untuk berbuat baik. Misalkan ada orang ayeuna bersepakat untuk kejelekan. Kita sendiri yang tidak jelek, bagaimana sikap kita? Takut tidak? Tidak, seperti Nabi Musa. Pasti dalam semua orang yang salah itu ada seseorang yang benar. Ya, meskipun mungkin lebih banyak yang salah gitu ya. Tetapi kebenaran itu pasti ada orangnya ya. Sehingga kita itu harus nantiasa husnudon dan juga harus optimis ya. Jangan kalah kalau ada orang yang salah. Nggak ikut-ikutan gitu. Misalkan hayu korupsi, hayu orang demo misalkan. Padahal orang itu yang di demo itu benar ya. Kita jangan mengikuti sebelum kita itu betul-betul bahwa itu adalah jalan yang terbaik gitu kan. Lihat dulu ya, jangan ikut-ikutan pada orang yang salah. Meskipun ayeuna dina 10 orang teh 8 teh udah ngajak pada kesalahan, bagaimana kita?
ya lebih baik kita jangan tetap ya. Itulah seperti hanya Nabi Musa ya, pilihan Allah yang banyak sekali diberikan ujian oleh Allah, karena ujian bagi Allah itu hanya orang-orang yang terpilih ya. Tidak ada orang yang salah diberikan ujian, diberikan mungkin azab gitu ya namanya. Jadi kita harus bahagia ketika ditimpa ujian ya. Ujian teh itu untuk apa ujian itu? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Meningkatkan kualitas kita, ketakwaan kita juga sama. Akhirnya kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas ya. Seperti apa ujian itu? Sakit ya, atau kemarin kayak saudaranya ini melahirkan dengan berbeda atau dengan sakit kan itu. Semuanya juga itu sudah takdir Allah ya. Tidak ada yang tidak kena kepada kita kecuali sudah takdir Allah. Apapun yang terjadi sudah ada takdir, catatannya. Cuman kita sebagai manusia beriman yang dilakukan adalah hanya ikhtiar. Ya sudah ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah. Lain mah. Karena kumaha Allah itu bukan bagus tidak? Tidak. Itu golongan apa kalau begitu? Malas. Bukan. Golongan. Kalau kita golongan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menakdirkan hal yang terserah Allah saja, itu apa? Jabariyah ya. Jabariyah itu hanya terserah Allah. Kita mah tidak punya apa-apa, salah ya. Berarti kita hanya patung ya, yang tidak bisa berkuasa. Kita hanya, Allah itu pasti akan menuruti apa kemauan kita ya. Misalkan Rifki mau mudah-mudahan kerana misalkan contohnya Atep cenah bogoh ka Rana ya, rek dikawin 2 tahun yang akan datang. Ketika Atep itu menginginkan sesuatu, Allah itu akan mengikuti ini kemana arahnya gitu kan. Pasti akan nanti dikabulkan. Setelah mengikuti nanti baru ada jawabannya, apakah betul apakah salah ya. Kalau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya itu ingin mendapatkan pasangan seorang janda contoh. Nah, kenapa janda? Karena katanya lebih menggoda atau lebih berpengalaman. Nah itu tuh pasti Allah itu akan mengikuti apa keinginan Atep ya. Ketika Atep memperjuangkan dengan segenap hati ya, tetapi nanti juga ada jawaban setelah itu apa yang terjadi. Misalkan pisah lagi, nah itu tuh mungkin jawaban Allah ya. Jadi kita jangan berdoa tetapi pada sesuatu yang tidak mungkin atau yang kurang baik gitu ya. Tapi kita harus mengikuti ya dan optimis pada hal-hal yang baik ya. Jadi sekali lagi ya, dalam kisah Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus senantiasa optimis, dan dalam sesuatu itu pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak lepas dari campur